Oke ya, jadi kita mulai dari saya lupa mau rekam. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang definisi turunan dan aplikasi ya. Jadi turunan itu apa, operasinya kayak gimana, sampai ada kalau nggak salah turunan apa ya itu ya, turunan pokoknya nanti saya ngacu ke buku tapi seperti biasa mungkin saya akan jelasinnya versi saya. Jadi acuan urutannya mungkin dari buku. Sampai ke aplikasi ya. Jadi ada beberapa sih yang nanya ke saya ke WA tentang yang namanya persamaan garis singgung dan persamaan garis normal ya. Nah, itu salah satu aplikasi dari turunan. Oke, kita mulai dulu deh. Apa sih itu turunan atau derivatif? Turunan ya. Turu Kalau bahasa Jawa itu turutnya apa? Beda ya itu. Jadi ini turunan. Nah, kalau tidur. Nah, jadi kalau misalnya turunan itu derivatif itu dia definisinya adalah aksen, teman-teman. Jadi ada suatu fungsi yang diturunkan itu dia punya biasanya ada dua penulisan, ada pakai aksen, itu namanya seingat saya ya, namanya adalah eh, jadi ada yang namanya F aksen, ada yang nulisnya tuh DFX DX. Nah, nyebutnya saya sih nggak bukan bagi ya, DFX DX. Jadi turunan fx terhadap x. Nah, ini tuh disebutnya adalah turunan pertama. Nah, definisinya apa nih? Definisinya adalah limit h menuju 0 dari sebuah fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h ya, dibagi h. Ini definisinya. Nah, ini tuh disebutnya adalah turunan pertama. Pertama dari fungsi fx disebutnya. Jadi f aksen itu turunan pertama. Kalau dfx dx turunan pertama. Nah, definisinya adalah di sini. Jadi dia itu merupakan limit dari berapa nih? Limit. Nah, ini definisinya suka ditanyain kalau misalnya mungkin di kelas-kelas, apa sih definisi turunan? Yaitu limit h menuju 0 dari suatu fungsi fx plus h delta selisih. Jadi ini kayak gradien dibagi perubahan delta h-nya harus sekecil mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi ini disebutnya definisi. Nah, mungkin kalau misalnya contohnya kayak gimana, teman-teman pasti masih ingat lah ya. Kalau misalnya saya tanya nih, kalau saya punya contoh ya, bisa saya kasih contoh CBS ya. Nah, si contohnya itu adalah kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 2. Nah, turunannya apa sih? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman udah pada tahu ya, turunannya adalah 2x. Nah, cuman kalau dilihat dari definisi, jadi kalau ada begini itu disebutnya adalah apa? Turunan ya. Jadi, kalau misalnya saya tanya turunan menggunakan definisi, jadi yang namanya f aksen itu sama dengan apa? Sama dengan limit h menuju 0. Nah, dari fx plus h. Fx plus h itu apa? Jadi, kita kembali ke fungsi yang berapa tuh. Jadi kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat. Kalau saya tanya f1 berapa? 1 kuadrat gitu ya. Kalau saya tanya f muam berapa? Ya pasti tinggal ganti aja kan, muamnya dikuadratin. Nah, yang diminta adalah fx plus h. Berarti x plus h-nya diapain? Dikuadratin. Maka saya tulisin di situ x plus h kuadrat. Nah, itu namanya fx plus h. Nah, dikurangi apa? Dikurangi fx. Nah, fx itu apa sih? Fx itu adalah x kuadrat ya. Jadi dikurangi x kuadrat dibagi apa? Dibagi h. Jadi sebenarnya definisinya adalah penggunaan limit ya. Jadi gimana sih cara menyelesaikan limit seperti ini? Nah, sebelumnya di bab keempat kita udah belajar tentang limit. Gimana cara ngerjain limit? Ya dimasukin. Kalau saya masukin ternyata 0 per 0. Kalau 0 per 0 harus diapain? Harus diapa-apain. Ada dua cara kan? Bisa pakai apa? Bisa pakai pemfaktoran. Yang kedua pakai L'Hopital. Nah, tapi ceritanya ini nggak boleh pakai L'Hopital dulu. Jadi ceritanya pakai pemfaktoran kan. L'Hopital itu kan turunan. Masa tuh apa ya, belajar belajar definisi menggunakan limit tapi menggunakan turunan. Jadi
kita pakainya adalah pakai apa namanya? Pakai limit ya, penggunaan limit pakai penjabaran. Jadi ini kalau saya jabarkan jadinya apa? Jadinya sama dengan limit. Uh, saya pindahin ke bawah aja deh. Jadi ini kalau misalnya saya jabarkan jadinya apa? Jadinya limit H menuju 0 dari apa nih? Dari ini kalau diuraikan jadinya X kuadrat ditambah 2XH ya. 2XH ditambah H kuadrat dikurangi X kuadrat. Misal teman-teman nanya, kenapa ini jadi kayak gini? Nah, ini dapatnya dari gini, X plus H kuadrat itu menurut definisi aljabar, ini bisa ditulis X kuadrat ditambah 2X kali H ya. 2XH gitu ya, ditambah H kuadrat. Ditambah H kuadrat. Jadi makanya jadi kayak gini. Gitu ya, barangkali ada yang lupa, dapatnya dari situ. Terus dibagi apa? Dibagi H. Nah, ternyata ada sesuatu yang dicoret ya. X kuadrat sama min X kuadrat. Wah, habis nih. Coret-coret. Terus udah deh beres. Nah, masih ingat nggak di sini kan ada H kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan. Maka nanti jadinya adalah limit H menuju 0 dari apa nih? Kalau hanya saya keluarin 1, maka sisanya 2X. Kalau hanya saya keluarin 1, maka hanya jadi sisa 1. Dibagi apa? Dibagi H. Nah, masih ingat nggak kan kalau di limit ada sesuatu yang dicoret ya? Bagian H sama bagian H-nya dicoret. Nah, udah deh selesai. Nanti jadinya limit tentu. Jadi hanya dimasukin 0. Jadi kalau hanya dimasukin 0, jadinya adalah apa nih? Sama dengan 2X ditambah 0. Berapa 2X tambah 0? Ya 2X. Oh, jadi turunan X kuadrat itu sama dengan apa? Ya ribet banget ya. Turunan X kuadrat itu sama dengan apa? Ternyata F aksennya sama dengan 2X. Nah, kalau pakai cara kayak gini kan ribet. Iya nggak? Padahal Padahal kita tahu sebenarnya mungkin sebagian besar di sini udah tahu bahwasanya turunannya tinggal turunin aja. Nah, oleh karena itu untuk mengerjakan, jadi kalau misalnya soalnya esai ya bisa jadi ditanyanya tentukan turunannya dengan menggunakan definisi ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya soal pilihan ganda kita bisa apa namanya kita bisa kerucutkan. Jadi kalau saya lihat itu ada beberapa rumus dasar yang teman-teman harus tahu. Bentuk-bentuk dasar ya, atau kalau di buku itu apa ya? Kalau di buku itu, nah, bentar saya lihat buku. Teman-teman bisa lihat di halaman berapa ya? Teman-teman bisa lihat di halaman di buku tadi saya ini di halaman 5.10. Ini saya pakai ini RBV jadi kayaknya kecil banget sih. Jadi nih, jadi nah, kelihatan nggak? Nah, jadi kelihatan nggak tuh? Jadi nah, daripada pakai definisi kayak gini kan lama ya. Jadi definisi kayak gini lama banget nih. Jadi ini turunannya begini. Teman-teman bentar ya, saya mau ngecas dulu. Oke, lanjutin. Nah, jadi daripada lama, nah teman-teman bisa dilihat di halaman 5.10 ya. Ini kalau kurang jelas ada di UKU BMP halaman 5.10 yaitu ada rumus-rumus turunan fungsi sederhana. Jadi kayak fungsi basicnya gitu. Nah, jadi fungsi-fungsi sederhana turunannya bisa teman-teman hafalin. Contohnya adalah apa? Konstan. Konstan itu turunannya apa? 0 ya. Jadi di sini ada konstanta, ini C, ini turunannya 0. Jadi kalau ada konstanta turunannya 0. Nah, kalau ada X pangkat N, nah ini turunannya adalah A, sorry, X pangkat N. Jadi kalau X pangkat N itu turunannya adalah X pangkat N itu turunannya adalah N turun X pangkat N min 1. Ya, jadi atau ini saya coba tulisin di sini deh. Sebenarnya ini nggak harus hafal semua sih. Tapi kalau hafal ya bagus ya. Yang penting-pentingnya aja ya, itu yang pertama ya.
Jadi yang pertama deh, ini kalau saya tulisin, yang pertama itu adalah kalau saya punya fx sama dengan sebuah konstanta, maka ini turunannya adalah sama dengan 0. F aksen x-nya sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, kalau saya punya fx, bentuknya x pangkat n, maka turunannya apa? Turunannya f aksennya sama dengan n dikali, nah n-nya turun, x-nya pangkat n-1. Ya. Yang ketiga yang perlu tahu sin x ya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan sin x, ini turunannya apa? F aksennya sama dengan cos. Ini bentuk sederhana ya. Nah, terus ini cos turunannya adalah sin. Jadi ini fx sama dengan cos x, ini turunannya adalah sin. Min sin, sorry. Nah, mungkin yang tangan secant kuadrat, teman-teman kalau hafal bagus ya. Kalau hafal bagus. Kalau misalnya nggak hafal, sebenarnya bisa nurunin sih. Cuman kalau hafal bagus. Ya ini silahkan. Kalau saya sih biasanya ini yang kalau bagi saya yang menjadi basic adalah yang ini. Ya, kayak bentuk sin, cos doang. Jadi minimal sin sama cos bisa tahu tangan, cot dan segalanya sebenarnya. Nanti pakai sifat. Nah, ini kalau saya punya ln, turunannya adalah 1/x ya. Kalau ada ln ya. Ln 1/x. Terus kalau ada e pangkat x, ini turunannya e pangkat x. F aksen x, ini turunannya adalah e pangkat x. Apa lagi ya? Ya, ini sebenarnya bentuk yang 11 ini bentuk turunan, bentuk apa ya? Bentuk variasinya dari nomor 10. Nah, nomor 12 itu ini namanya disebut inverse atau arcus. Jadi turunan sin inverse adalah ini. Ini juga perlu dihafal kalau misalnya yang prodi matematika ya. Itu biasanya penting banget nanti di kalkulus 2 nih. Di kalkulus 2 ini penting. Jadi setahu saya sih ini basicnya untuk kalkulus 2 ini. Ada cos hiperbolik, tan hiperbolik gitu-gitu. Sin H itu namanya sin hiperbolik. Jadi ntar silahkan dihafalin. Cuman kalau rekomendasi saya, teman-teman harus hafal ini. Plus yang ini ya, plus yang apa namanya, yang tangan, secant, cot, sama apa ya, sama CSC, kosekant. Jadi yang sangat disarankan, rekomendasikan. Nah, kalau sisanya ya silahkan dihafalin sendiri. Kadang saya juga nggak hafal soalnya. Jadi kalau misalnya nggak hafal itu bisa diturunin tanda kutip. Jadi bisa diturunkan rumusnya. Tapi basicnya ini harus ini. Ya, jadi kalau misalnya contohnya kayak gini. Misal contoh lagi. Kalau misalnya saya punya fx, x pangkat 2 turunannya apa sih? Nah, turunannya adalah 2-nya turun, x-nya jadi pangkatnya berkurang 1, jadi 2 kurang 1. Ya, jadi gitu. Jadinya berapa? 2x. Gitu. Kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 5, jadinya berapa? X pangkat 5. Jadinya adalah f aksen sama dengan 5 dikali x pangkat 5 kurang 1. Jadi berapa nih? 4. Jadi 5x pangkat 4. Gitu. Jadi kalau f pangkat 5. Kalau misalnya ada akar gimana ya? Kalau fx sama dengan akar x gimana? Kalau akar itu harus dibikin dalam bentuk pangkat atau eksponensial. Gimana caranya? Kalau akar itu, jadi teman-teman tuh cara penulisannya harus benar teman-teman. Jadi gini, fx sama dengan akar x. Berapa turunannya? Nah, teman-teman kalau misalnya nulis, jadi kalau di matematika itu soalnya seremeh-remeh-temeh itu penting tentang pendefinisian. Jadi kalau misalnya teman-teman nulisnya kayak gini jadi salah. Nih, ini salah. Kenapa? Kan suka ada yang nulis gitu ya. Jadi berapakah f aksen x gitu. F aksen x sama dengan x pangkat setengah. Nah, terus nanti sama dengan setengah x pangkat setengah min 1. Nah, ininya salah. Ininya benar. Ngerti ya? Jadi harusnya cara penulisan yang benernya gimana? Jadi jangan tulisin ini, itu namanya mengubah bentuk kan. Kalau mengubah bentuk itu bukan aksen tapi tetap fx. Jadi cara penulisannya adalah fx sama dengan akar x. Ya, kalau mau juga fx sama dengan x pangkat setengah gitu. Kalau mau ya. Atau boleh juga di sini nulisnya x pangkat setengah. Nah, baru setelah itu diturunin f aksen x sama dengan gitu. Nah, baru sekarang diturunin. Jadinya setengahnya turun, pangkatnya nanti berkurang
1. Jadinya berapa nih? Setengah dikali X pangkat min setengah. Kalau pangkat setengah teh akar, kalau pangkat minus dia di bawah. Jadinya adalah setengah dikali 1 per akar. Jadinya apa dong? Sama dengan 1 per 2 akar X. Jadi turunannya 1/2 akar X. Nah kalau ini belum diturunin. Jadi kalau belum diturunin, tulisnya masih fx. Ya kalau dilihat orang kan, kalau misalnya pilihan ganda sih nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya secara, karena kalau matematika itu kan, kalau pilihan ganda sebenarnya saya agak nggak suka sih kalau matematika di pilihan ganda. Kenapa? Karena ia mempengaruhi itu. Karena kalau pilihan ganda kan terserah, ya terserah gimana, yang penting hasilnya kan kalau pilihan ganda. Jadi konsepnya adalah gitu. Begitu. Jadi secara penulisan harus benar. Ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya dia bentuknya pecahan gimana? Misal contoh lagi ya. Kalau misalnya bentuknya pecahan gimana? Misal fx sama dengan 1 dibagi x pangkat 4. Turunannya apa? Nah, ini seperti biasa diubah dulu jadi x pangkat minus 4. Jadi kalau seper jadi pangkat negatif. Kalau akar ya. Jadi kalau saya punya kayak gini. Apa nih, misal akar bacanya yang benar tuh gini ya. Akar pangkat M dari X pangkat N. Nah, ini tuh sama aja kayak X pangkat N per M. Nah, ini. Tapi kalau misalnya dianya bentuknya pecahan, 1 per X pangkat M. Ini tuh sama aja kayak X pangkat min M. Jadi bentuk eksponennya kayak gitu. Nah, saya punya 1 per X pangkat 4. Kita ubah dalam bentuk X pangkat. X pangkat berapa? Min 4. Artinya, kalau saya tanya F aksen, berarti jadinya apa nih? Kita nggak usah pakai definisi limit lagi ya. Jadi langsung aja negatif 4 dikali X pangkat min 4 dikurang 1. Maka nanti bisa saya dapetin negatif 4 dikali X pangkat negatif 5. Nah, kalau X pangkat negatif 5 itu sama dengan 1/, X pangkat sama dengan 4 per X pangkat 5. Karena ada min 4-nya. Nah, maka jadi kayak gini. Nah, itu bentuk-bentuk turunan. Bentuk-bentuk tuh turunan. Contohnya gitu ya. Nah, terus abis itu kalau kita lihat di buku, balik lagi ke buku. Ini tapi di video, di rekaman kemungkinan bakal kelihatan sih. Tapi saya nggak nunjukin si bukunya soalnya harus nge-close sharingan sebelumnya. Jadi biar nggak ke close. Jadi saya tulisin. Oke, nah di sini ada yang namanya operasi turunan. Operasinya ada 4 ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya operasi turunan. Apa itu operasi turunan? Operasi turunan. Kan tadi kan definisinya udah tahu ya. Terus bentuk dasarnya udah tahu kan. Nah, yang selanjutnya adalah operasi turunan. Maksudnya operasi turunan itu bentuk yang basic tadi kalau dioperasikan maka turunannya kayak gimana. Nah, ada 4 bentuk operasi. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi kalau saya punya fx sama dengan, ya ini dikenal dengan istilah ux ya, plus minus gitu. Jadi kalau plus minus px gitu, maka ini hasil turunannya adalah berapa? Kalau di buku plus minus, oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini turunannya apa? Ternyata kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan, nah turunannya masing-masing. Jadi f aksen x itu sama dengan u aksen plus minus px. Nanti saya contohin ya. Contohnya langsung deh. Contohnya kayak gimana? Contoh. Ini contohnya langsung di sebelahnya. Contohnya adalah kayak nomor 1 misal. Saya punya fx misal ya. Ini itu X pangkat 5 ditambah 2, jangan 2. X pangkat 3 ditambah misal 1 ya. Ditambah 1 per X pangkat 2. Misal gitu ya. Nah, ini berapa sih turunannya? Misal bosen, ini saya kurangi aja lah. Tambah terus ininya kurang. Nah, ini CBS ya, contoh buatan saya. Jadi saya rada ngarang dikit. Nah, jadi kalau saya pengen tahu turunan ini
gimana nih turunannya? Jadi turunannya adalah kita ubah dulu dalam bentuk pangkat. Jadi udah dalam bentuk pangkat belum? Udah semua belum? Oh ternyata ini belum ya, bolehlah saya ubah dulu. Nah ini baru sama dengan deh, boleh ke bawah. Jadi maksudnya kayak gini itu artinya fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 1 dikurangi x pangkat minus 2. Nah sekarang bentuknya udah pangkat kan, baru kita akan tentukan turunannya. Berapa turunannya? Nah baru definisi yang tadi. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan, masing-masing urusannya. X pangkat 5 turunannya apa? 5x pangkat berapa kalau pangkatnya dikurang 1? 4 ya. Ditambah berapa? 3x pangkat 2. Kalau konstanta tadi turunannya berapa? Ingat nggak? 0 ya. 0. Kalau 0 nggak usah ditulis lah. Kalau ini berapa nih? Negatif ya. Negatif berapa? Negatif 2 kali x pangkat minus 3. Nah kalau saya rapihin jadinya adalah apa? Turunan nih. Jadi turunan. Nah jadi turunannya. Jadi harus jelas ini fx, ini f aksen. Nah makanya nanti jadinya adalah 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2. Minus ketemu minus jadinya apa? Plus, jadinya 2. Pangkatnya minus. Kalau pangkat minus tadi diapain? Dipindahin ke bawah, jadi dibagi x pangkat 3. Nah gitu, jadi ini namanya turunan. Ini turunan, ini adalah fx dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bisa ya? Oke, itu namanya. Kalau ada yang mau bingung, bilang ya. Saya bakal nyerocos ngomong aja kalau nggak ada yang nanya. Kalau ada yang bingung, bilang. Oke, nah nomor 2. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang bingung, langsung aja. Detik ini juga nggak apa-apa, dipotong aja nggak apa-apa. Saya persilahkan, bisa ada yang nggak enakan gitu ya. Kalau sama saya mah bebas ya. Kita sama-sama mahasiswa soalnya. Oke, jadi ini fx sama dengan apa? Yang kedua adalah ini adalah konstanta c dikali, jangan fx ya, apa ya? C dikali gx misalnya. Nah, jadi kalau ada konstanta diturunin, kalau ada konstanta bersanding dengan fungsi diturunin, jadinya apa nih? Jadi f aksen x ini sama dengan c dikali g aksen. Jadi si c itu kan turunannya 0, tapi kalau dia bersanding, ini jadi kayak apa dia? Kayak nempel gitu ya, kayak jadi benalu gitu ya. Jadi nempel sama si gx. Jadinya c dikali g aksen x. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini teman-teman. Ini contoh yang kedua. Kalau saya punya fx misal sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 atau misal 6x pangkat 2. Berapa sih turunannya? Nah, ini udah bentuknya udah pangkat, berarti saya langsung turunin aja. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin sebagian teman-teman bisa langsung bilang ini itu adalah 12x pangkat 2. Nah, prosesnya itu dari mana? Prosesnya tadi sifatnya. Jadi, kalau ada konstanta dikalikan apa nih? Ini kan C. Dikalikan si fungsinya x pangkat 3. Sebenarnya cara pengerjaannya gini. Jadi 4 dikali gitu. Nah, kamu fokus sama turunin x pangkat 3. Kalau x pangkat 3 turunannya berapa? 3-nya turun, x-nya jadi pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena pangkatnya berkurang 1. Paham? 3-nya turun, jadi pangkat 2. Gitu ya. Nah, kayak tadi aja pokoknya. Ditambah 6 dikali apa? 2-nya turun, 2 jadinya. X-nya jadi pangkat berapa? 1. Udah deh beres. Nah, makanya ada beberapa yang suka langsung kaliin. Kan langsung 3 turun, langsung kaliin 4. Boleh nggak nih? Boleh. Jadinya berapa? 12. Boleh banget deh. Saya mah langsung. Oh, boleh. Ditambah 12. Gitu. Bisa ya? Jadi 12x kuadrat tambah 12. Jadi kalau ada konstanta, konstantanya diem, tapi dia akan mendampingi si turunannya. Ini tadi yang sifatnya yang kedua. Yang ketiga, kalau dianya bentuknya perkalian gimana? Jadi kalau saya punya bentuknya ux dikali apa? Dikali vx, jadinya apa nih? Maka operasi ini turunannya jadinya adalah u aksen v jadi rumah ditambah u v aksen. U aksen V tambah UV aksen. Mungkin ada yang ingatnya gitu ya. U aksen V, UV aksen. Ini ribet aja nulis X aksen. X itu maksudnya fungsi ya. Ya, jadi fungsi. Boleh ingatnya X-nya nggak ditulis, boleh aja sih. Jadi U aksen V ditambah UV aksen. Nah, saya lanjutin aja ya. Yang keempat adalah Fx sama dengan kalau Ux dibagi Vx. Nah, maka kalau misalnya saya punya turunan kayak gini, maka ini turunannya adalah
aturannya adalah, awas ini beda dengan L'Hopital ya. Kalau L'Hopital itu dia memang kayak sebuah teorema sendiri yang menggunakan turunan. Jadi kalau L'Hopital itu gara-gara di soal limit, maka atas turunin, bawah turunin, kata L'Hopital. Cuman kalau ada pendefinisian bentuk fungsinya pembagian, maka kalau saya pengen turunin, itu jadinya adalah U aksen V dikurang. Jadi U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Dibagi V kuadrat. Gitu. Nah ini adalah bentuk pengurangan. Walaupun ada kasus khususnya. Kasus khususnya kayak gimana? Kalau bentuk pembagiannya adalah bentuknya adalah kayak gini ya. AGX nih ditambah B dibagi CGX ya ditambah D, maka nanti turunannya bisa dibikin kayak gini rumusnya tuh. Kayak kalau di matriks itu namanya determinan. Kalau kalian teman-teman ingat tentang matriks, jadi matriks itu ada yang namanya determinan. Ya kalau misalnya nggak ingat istilah determinan, disilang lah gitu ya, disilang. Jadinya AD dikurang BC dibagi bagian bawahnya nanti dikopas, tinggal dikuadratin. Contoh. Misal teman-teman mau dicontohin nomor berapa? Jadi ini kasusnya. Sebenarnya kalau udah bisa ini mah ya udah berarti. Ini contoh nomor 2. Misal saya kasih contoh nomor 3. Ini contoh ya nomor 3 ya. Misal saya punya fx sama dengan x pangkat 3 dikali sin x. Nah teman-teman, kalau ada bentuk kayak gini, berarti ini itu ada dua buah fungsi yang dikalikan. Yang pertama adalah fungsi u, yang ini adalah fungsi apa namanya? Pi ya. Jadi teman-teman boleh ngerumus dulu dikit. Jadi katanya u itu sama dengan apa? X pangkat 3. Berarti kalau u aksen berapa? Kalau x pangkat 3, u aksennya berapa? 3x pangkat 2 gitu ya. Nah, terus kalau V-nya sama dengan sin X, turunannya apa berarti? V aksennya sama dengan cos X. Tahu dari mana? Yang tadi tabel tadi. Ya, tabel tadi yang pokoknya yang ini ya. Jadi teman-teman itu harus hafal aja. Tahu dari mana? Ini sebenarnya tahu dari limit ini. Jadi kisahnya panjang nanti kalau mau dibuktiin, ayo saya bisa buktiin. Tapi ya biar bisa sampai persamaan garis normal nih. Nanti kapan-kapan lah ya, atau saya bikin video pembuktian turunan sin kenapa cos. Nah, kita coba turunin. Nah, tapi poinnya aja, jadi dihafal aja kalau sin itu turunannya cos. Nah, terus selanjutnya apa? Ditanya turunan. Jadi yang namanya turunan itu sama dengan apa? Kalau teman-teman ingat tadi apa? U aksen V. Jadi teman-teman boleh ingatnya nggak usah pakai X ya deh, U aksen maksudnya fungsi X ya. U aksen V ditambah UV aksen. Jadi tinggal dimasukin. Jadinya berapa nih? U aksen itu ini dikali V. Jadinya adalah 3x pangkat 2 dikali sin X ditambah U V aksen. Berarti jadinya X pangkat 3 dikali cos X. Nah ini adalah turunan bentuk perkalian. Nah ya. Nah teman-teman harus ingat ini bentuknya atau cara penulisannya. Jadi kalau ini fx ya fx. Kalau turunan ya turunin. Nah, kadang suka ada ditanya f aksen 0 berapa gitu. Misal ya. Jadi kalau f aksen 0, misal contoh, berapakah f aksen 0? Nah, teman-teman jangan masukin langsung f aksen 0, jangan gitu. Tapi f aksen x dicari dulu, baru setelah itu langsung dimasukin 0. Misal nih mah contoh ya. Ditanya f aksen 0-nya berapa nih pertanyaannya. Nah, jadi turunin dulu kayak gini, banyak basa-basinya lah gitu ya. F aksen X, nah ini F aksen X, baru F aksen 0, tinggal dimasukin 0, berarti 3 dikali 0 pangkat 2 dikali sin X ditambah sin 0 ya berarti ya. Ditambah 0 dikali 1, berarti jadinya berapa? Udah 0.
Misal gitu, ini contoh ya, f aksen 0-nya berapa? Ya udah, f aksen 0-nya sama dengan 0. Jadi cara penulisannya kurang lebih begitu. Nah, terus kalau yang keempat bentuknya pecahan. Contohnya kayak gini. Kalau saya punya fx sama dengan, misal berapa ya, bebas sih kalian pengen tahu. Pengen angka berapa? Misal 4 ya. Sekarang jam 4. 4x kuadrat. Jam 4 lebih 28, di sininya 3 lah. Gak tahu kenapa, pengen aja. Dibagi 2, oh ini 28-nya dapat dari sini. 2x pangkat 2 ditambah 5 aja. Atau 1. 5 deh, gak apa-apa. Galau deh. Nah udahlah, terserah. Pokoknya gitulah. Nah saya punya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3 dibagi 2x kuadrat ditambah 5. Ini bentuk apa nih? Pembagian. Jadi kalau bentuk pembagian berarti ini adalah U, ini adalah V ya. Gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya harus kayak gitu tadi. U-nya sama dengan apa? 4x pangkat 2 ditambah 3. Kalau turunannya berapa? U aksen sama dengan 8x. Masih ingat ya? Jadi kalau ada C, caranya dulu ini gini mah, 4 dikali 2x. Pengen langsung saya mah 8x, boleh nggak? Boleh. Kalau 3-nya kemana? Ya udah, 3 mah 0 kan, konstanta. V. Nah, kalau V gimana? Kalau V itu 2x pangkat 2 ditambah 5. Berarti ini kalau saya turunin V aksen itu sama dengan berapa? Berapa nih? 2 dikali 2x ya. Berarti sama 4x. Kalau mau yang langsung udah kebiasaan silahkan ya. Saya mah langsung 8x 4x menjadi masalah. Ini mah bagi teman-teman yang masih kebingungan, caranya kurang lebih basicnya gini. Terus udah kayak gini tinggal dapetin f aksen x. Gimana cara dapetin f aksen? F aksen itu sama dengan, tadi apa rumusnya, ada yang ingat nggak? Sama kayak gini, cuman bedanya minus ya. U aksen V, jadi U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Oke, jadinya berapa nih? U aksen jadinya 8x V 2x pangkat 2 ditambah 5 dikurangi U nya apa nih? 4x pangkat 2, agak ribet ya, ditambah 3 ya. Terus dikali V aksennya berapa? 4x dibagi V kuadrat. Jadi bawahnya ini selalu V kuadrat. Jadinya V itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 5 kuadrat. Udah we gini ya. Nggak usah dijabarkan, udah aja gini. Nah paling yang atas yang kita bisa sederhanakan. 8x dikali 2 berarti jadinya 16x pangkat 3. 8x kali 5 jadinya 40x. Dikurang 16x pangkat 3 ya. Min kali plus jadi min 12. Nah dibagi apa? Bla bla bla, itulah pokoknya nggak usah dijabarkan. Jadi 2x pangkat 2 tambah 5 kuadrat. Nanti ada sesuatu yang bisa dihajar ya, dihabisi ini. Tadi habisi 40 dikurang 12 berapa? 28. Jadi nanti jadi jawabannya adalah 28x dibagi 2x pangkat 2 plus 5. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi itu hasil akhirnya. Nah tapi kalau mau pakai cara kedua boleh nggak? Boleh. Cara kedua gimana? Cara kedua itu harus, jadi syaratnya bentuknya sama. Jadi cara kedua itu kan si efek itu kan sama dengan gini kan nulisnya ya. Ini nulis soalnya dulu nih. 4x kuadrat ditambah 3 dibagi apa nih? Dibagi 2x kuadrat ditambah 5. Nah ini ciri-cirinya bentuknya tadi apa nih? Ada sesuatu fungsi yang sama. Oh ya saya lupa tadi, ada tambahan ya. Itu nggak ingat. Jadi rumusnya ini. Jadi kalau ini mirip nggak ya sama yang ini? Mirip ya. Apa kemiripannya? Cocokologinya gimana? Ini sebagai apa? Sebagai A ya. Kalau ini sebagai apa? Sebagai B, betul nggak? Kalau ini sebagai apa? Cocokologinya sebagai C. Kalau 5 sebagai apa? Sebagai D. Di sini ya, dibentuk ini ya. Nah kalau ini apa nih? X kuadratnya sama kayak apa? Harus sama nih. X kuadratnya sama dengan apa? Gx ya. Ya udah tinggal turunin pakai ini. Jadi AD min BC gitu ya. Nah caranya gitu. Jadi tinggal langsung aja AD min BC. Jadi AD min BC 20 dikurang. Nah, ini kayaknya ada salah hitung deh. Enggak benar. 20 dikurang berapa nih? 6. Betul ya?
Jadi kalau saya tanya turunannya adalah, kelihatan nggak ya? Udah dicoret-coret nih. Ini aja nih yang bersih nih. 20 dikurang berapa? 6 dibagi bawahnya dikuadratin gitu ya. Bawahnya dikuadratin jadi 2x kuadrat ditambah 5 kuadrat dikali G aksen. G aksennya berapa? 2x. Jadi kalau saya kali ini berapa nih kalau dikurang 14 ya. Kalau dikali 2 28. Jadi sama lah ya. 28x dibagi 2x kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, sama lah. Jadi sama gitu. Kurang lebih gitu. Kok sama ya? Kok sama? Saya juga nggak tahu itu kenapa bisa sama. Nah, misal ada lagi nih, ini kalau pakai sin gimana? Berlaku nggak? Berlaku ya. Misal saya punya 10 nih, sin x ditambah berapa? 1 dibagi berapa? 8 sin x ditambah 3. Berarti berapa nih kalau pengen saya langsung turunin? Turunannya sama dengan, kita definisikan dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini apa? GX. Jadi kalau saya turunin jadinya apa? 10 kali 3 ya. 10 kali 3 dikurang 1 kali 8 dibagi apa nih? Dibagi di bla 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 itu ya, 8 sin x ditambah 3 dikuadratin dikali GX, G aksen sorry. Turunan sin itu apa? Cos. Cos. Ya udah. 30 kurang 8. 30 kurang 8 itu 22 ya. 30 kurang 8. 22 cos dibagi anu lah gitu ya. Ya ini anu ini yang inilah. Bla 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 gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa ya. Jadi namanya adalah operasi. Jadi ternyata basicnya yang tadi yang harus dihafal, ini kalau dioperasiin jadinya kayak gini. Nah, selanjutnya, nah tak saya lihatin dulu di, kalau di buku nih teman-teman, kalau di buku ada kayak gini. Ya ini kalau di buku nanti bisa dilihat itu. Terus apalagi yang penting itu ya. Ini bukti, ngebuktiin doang. Ini contoh doang. Nanti di halaman berapa? 5. Saya lagi buka halaman 5 titik berapa ya? 5.14. Ini juga latihan soal. Basicnya adalah yang tadi. Nah, terus ada namanya turunan sepihak. Saya ini copy dari buku. Nah, jadi ada yang namanya turunan sepihak namanya. Turunan sepihak. Apa itu turunan sepihak? Turunan sepihak itu apa? Ini nih definisinya. Jadi ada turunan kiri sama turunan kanan. Sama kayak di limit. Jadi ada turunan kiri, ada turunan kanan. Ya, jadi turunan kiri itu maksudnya itu untuk nilai H-nya itu kurang dari 0 dan seterusnya ya. Kalau turunan kanan hanya lebih dari 0. Contohnya aja langsung nih, misal gini. Ada sebuah fungsi. Fungsinya apa ya tadi? Nah, ini. Ini saya pakai contoh di soal aja ya. Di soal lagi. Pakai contoh di buku aja nih. Turunan sepihak. Sepihak. Nah, ini. Contohnya ini. Jadi contohnya turunan sepihak itu ini. Diketahui fx sama dengan, jadi ada fungsi yang dianya itu disebut fungsi apa sih kemarin, lupa saya juga. Fungsi yang dianya itu dipecah ya. Fungsinya itu dipecah. Jadi kan kalau fungsi biasanya fungsi x kuadrat. Nah ini fungsinya
dipecah-pecah ya. Jadi ada dua kondisi. Nah, yang pertama adalah x kuadrat kalau x-nya kurang dari 1. Nah, ini disebutnya limit kiri, berarti dia kurang dari 1 itu kan kiri kan. Jadi kurang dari 1 nih ke kiri nih. Kalau ini namanya disebutnya ke kanan, jadi limit kanan. Atau kalau di sini namanya turunan kiri dan turunan kanan. Jadi definisi turunannya itu kan limit fx plus h ya gitu ya. Nah, di sini itu bisa juga si x plus h-nya dibikin jadi x, tapi x-nya itu menuju ini. Jadi bisa juga didefinisikan kalau saya punya f aksen 1, ya f aksen A lah ya. Dan kalau saya punya f aksen x kan sama dengan limit kan gitu ya. H menuju 0 gitu ya. Dari apa? Dari fx plus h gitu ya. Diapain? Dikurangi fx gitu ya. Turunannya gitu. Bagi h gitu. Nah, kalau h-nya ini adalah sebuah fungsi, katakanlah adalah kayak ini x sama dengan 1 ya, berarti kan fungsinya x min 1 ya. Maka ini bisa juga didefinisikan sebagai limit x menuju sesuatu, berarti a. Sebenarnya bisa juga kayak gini. Dari sebuah fx dikurangi fa gitu ya. Dibagi x min a. Jadi ini sebenarnya tinggal mengganti aja h-nya. Jadi ini tuh mengganti h-nya diubah jadi x min a. Jadi kalau diubah jadi x min a, kurang lebih jadinya begitulah. Kurang lebih jadinya kayak gini. Ya. Nah, jadi bisa juga kayak gini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada turunan kiri di x sama dengan 1, ya udah, berarti kan limit f aksen 1 itu sama dengan limit x-nya menuju 1 negatif dari fungsi apa? Dari fungsi fx. Nah, fx yang dipakai itu adalah yang ini. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang kan ada kiri ada kanan ya. Jadi kalau ini 1, ini ke kanan, ini ke kiri gitu. Jadi kalau turunan kiri berarti dia pakai yang x-nya kurang dari 1. Makanya di sininya x kuadrat. Jadi x kuadrat dikurangi 1 dibagi x min 1. Nah, ini boleh nggak dimasukin? Boleh, jadinya 0/0. Tapi karena 0/0 tidak didefinisi, maka teman-teman boleh faktorin. Jadinya adalah apa nih? X plus 1 min 1. Kayak di buku gitu lah. Jadi dibagi x min 1. Jadi coret-coret dapatnya adalah berapa nih? Karena dimasukin satunya ke sini. 1 tambah 1, 2. Dengan cara yang sama ini juga gitulah. Tapi dia turunan, nah nulisnya gini ya. Ini namanya adalah turunan negatif tuh. Kalau ini namanya turunan positif. Jadi ini penulisannya harus ditulisin kayak gini. Jadi turunan f aksen positif aksen turunan kanan. Nah, kalau turunan kanan si efeknya itu pakainya yang x pangkat 3 karena dia x-nya lebih dari 1. Gitu. Jadi x-nya lebih dari 1. Ya udah tinggal masukin. Cuma di sini kan ada pemfaktoran ya. Pemfaktorannya kayak gini. X pangkat 3 min 1 itu kalau difaktorin basicnya adalah gini. A pangkat 3 min B pangkat 3. Itu caranya adalah A plus A min B dikali A kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi ini bentuk pemfaktorannya. Jadi kalau X pangkat 3 min 1 ganti aja X sama 1. Jadi X min 1 X kuadrat plus X kali 1 ditambah 1 kuadrat. Makanya jadinya gini. Ya, gitu. Kalau X pangkat 3 min 1 pangkat 3 jadinya apa? X min 1 X kuadrat ditambah X dikali 1 ditambah 1 kuadrat gitu. Nanti kalau diuraikan tuh jadi gini. Gitulah, itu pokoknya limit kiri, turunan kiri, turunan kanan. Jadi kalau turunan kiri, maka turunin. Jadi kalau simpelnya saya gini deh. Kalau simpelnya saya gini, kalau misalnya turunan kiri itu kayak gimana? Nah, karena turunan kiri itu jadi tinggal pakai fungsinya itu. Jadi fx-nya sama dengan x kuadrat gitu. Ini namanya turunan. Nah, ini namanya fx ya. F kiri ya, F kiri. Nah, ini kalau saya turunin f aksen kiri pada saat 1, ini nggak ada kirinya nih. Nah, ini kalau saya turunin f aksen, ini namanya disebut turunan kiri pada saat 1, maka ini jadinya saya turunin, jadinya 2x pada saat x-nya sama dengan 1. Nulisnya gini sih.
Jadi turunannya 2x pada saat x-nya 1. Berarti berapa nih kalau dimasukin 1? 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah turunan kiri. Nah, kalau misalnya turunan kanan pakai fx-nya yang mana? Pakai fx-nya sama dengan x pangkat 3. Jadi kalau saya turunin kanan gitu pada saat 1, maka jadinya adalah 3x pangkat 2 pada saat x itu sama dengan, jadi berapa? 3 dikali 1 jadinya. Nah, nanti buat apa sih turunan kiri sama turunan kanan? Nah, masih ingat nggak? Syarat sebuah limit punya syarat sebuah fungsi punya limit. Kemarin yang bab keempat. Itu adalah jadi kan limit x menuju a dari sebuah fx dikatakan ada nilainya jika limit kiri atau limit kiri itu kan, atau jika limit x menuju a negatif dari fx, atau disebutnya limit apa nih? Limit kiri sama dengan limit x menuju a positif, atau disebutnya limit apa nih? Limit kanan. Ini sama nilainya dengan, nah ini sama juga nilainya dengan fa ya. Jadi limit kiri, limit kanan, dan fa-nya sama, maka dia jika dapat dikatakan dia punya limit ya. Jadi gini, gitu dianya. Jadi sebuah limit dikatakan ada nilainya jika fa sama dengan limit kiri dan limit kanan. Nah, turunan juga sama. Jadi turunan juga sama. Jadi di turunan itu limit turunan kiri sama turunan kanannya harus sama ya, harus sama. Jadi turunan juga kurang lebih begitu definisinya. Ntar, definisinya saya kopas dari. Nah, ini. Ini tadi udah ya, yang ini ya. Ini. Oh, ini nih. Nah, turunan kiri didefinisikan sebagai ini kan. Turunan kanan sebagai ini. Jika limitnya ada. Nah, ternyata belum deh, itu bukan yang itu deh kayaknya. Bentar, coba. Oh, bentar ya. Nah, ini nih. Ada di halaman berikutnya. Teorema 512. Jadi ini adalah definisi dari turunan kiri dan kanan. Nah, sekarang, nah ini definisi atau dari sebuah turunan ada atau tidak. Jadi apabila f aksen A negatif, jadi turunan kiri sama dengan turunan kanannya sama dengan sesuatu, maka f aksen A-nya ada dan nilainya M. Sebaliknya kalau ininya sama dengan M, oh iya, maksudnya intinya nilai turunan itu akan ada kalau turunan kiri dan kanannya sama. Jadi kalau saya punya kasus yang tadi, turunan kiri sama kanannya sama atau beda? Beda ya. Jadi kalau beda itu dia tidak punya turunan ya. Di titik itu ya. Jadi bukan tidak punya turunan secara general, tapi dia tidak punya turunannya di titik itu aja. Teorema ini dapat digunakan untuk menyelidiki eksistensi turunan fungsi dari titik. Apabila tidak sama, berarti nggak ada. Ya, jadi turunannya nggak ada. Begitu. Terus teman-teman bisa lihat contoh di halaman yang sama. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah yang ini.
Ini saya jelasin aja lah ya. Maksudnya tuh ini udah cukup jelas sih. Jadi periksa apakah harga mutlak X memiliki turunan dx sama dengan 0. Nah sebenarnya ini pasti jawabannya tidak punya turunan dx 0. Kenapa? Karena grafiknya itu runcing salah satu. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor yang membuat sebuah fungsi tidak punya turunan di suatu titik. Nah, salah satu yang paling basicnya adalah ini. Caranya buktiin pakai turunan kiri dan turunan. Nah, yang namanya harga mutlak dia punya dua buah nilai. Dia bisa X bisa min X untuk dua keadaan tertentu. Ini namanya definisi harga mutlak. Ya, harga mutlak ada ya? Belum ya kita tahu. Oh, saya pernah ya, saya bahas tentang harga mutlak. Jadi dia akan tetap kalau X-nya positif dan akan dikali negatif kalau dalamnya negatif. Jadi dua fungsi gitu. Nah, kalau dianya turunan kiri, berarti pakai yang X-nya kurang dari 0 ya. Turunan kiri itu. Jadi kalau turunan kiri itu pakai yang X-nya kurang dari 0. Jadi fungsinya min X. Jadi pas saya masukin, atau kalau mau kamu langsung turunin, hasilnya min 1 ya. Jadi min X turunannya apa? Min 1. Jadi kalau saya punya F aksen negatif, pakainya ini ya. X berarti sama dengan negatif 1. Di seluruh titik ya. Bisa di titik 0 juga min 1. Nah kalau saya punya F aksen plusnya di 0 berapa nih? Pakainya yang ini ya. Ternyata turunannya adalah 1. Nah ini kan nggak sama. Ya nggak? F aksen negatif 0 nya tidak sama dengan turunan positifnya. Nah berarti dia turunannya tidak ada. Tidak punya turunan di X. Jadi kalau turunannya sama, dia punya turunan di titik itu. Cuman kalau hasil turunan kiri sama kanannya beda, dia nggak punya nggak punya. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya RBV-nya error. Loading terus. Oke, ini di turunan tadi sampai 54. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan sambil saya ini ya. Sambil saya mencari halaman tadi. Nah, ini kalau contoh yang dianya punya turunan ini. Ini contoh yang dianya punya turunan. Di buku BMP ada nih ya. Silakan. Saya ini lihat di Nah ini udah ada jawabnya. Oke, nah ini udah jawabnya nih. Periksa apakah fx punya turunan dx sama dengan 1 gitu ya. Nah jadi cara meriksanya gimana? Sebenarnya boleh juga sih. Kita akan cari f aksen. Mau pakai cara gini boleh, tapi mau pakai gini juga boleh. Saya pengen cari f aksen negatif pada saat titik 1. Nah, berarti berapa nih? Karena dianya negatif, berarti dianya turunan kiri berarti kurang dari 1. Berarti pakainya yang x kuadrat. Jadi turunannya adalah 2x pada saat x sama dengan 1. Jadi berapa nih? Nah, jadi kalau kalian ngerjain mau pakai cara gini juga aja. Nah, kalau turunan kanannya adalah pakai yang 2x min 1. Jadi turunannya 2. Pada saat x-nya sama dengan 1, dia tetap 2. Sama nih. Karena sama, berarti turunannya ada nggak? Turunannya ada. Ada di x1 ya. Ada di x sama dengan. Begitu. Ada pertanyaan? Lebih simpel. Ya. Sip ya. Karena ini tuh pakai definisi kan, tadi pakai definisi limit. Turunan itu sebenarnya limit kan. Jadi kalau misalnya nurunin x kuadrat bisa aja. Mau pakai limit kan jadi ribet. Ya kayak gini. Boleh aja kan jadi ribet dia. Nah, mendingan pakai turun. Ya harusnya nggak salah. Jadi harusnya benar. Jadi karena intinya harus bisa buktiin bahwa turunan itu nilainya sama turunan kiri. Sip ya, bisa ya. Itu operasi sih, itu
operasi ini Bisa. nih. Kenapa susah? Enggak, sekarang bisa. Oh, Nanti sekarang nggak tahu bisa. kalau pas UAS. Harus bisa dong. Harus bisa dong, Mbak. Apakah di bawahnya ada penjelasan apakah dianya eh apa ada continue atau tidak. Nah, kalau continue atau tidak dia harus punya turunan. Jadi kalau nggak punya turunan dia juga tidak continue. Udah deh itu. Ada lagi nggak ya? Oh, satu lagi aplikasi. Oke. Nah, ini aplikasinya adalah garis singgung dan kecepatan. Jadi aplikasi turunan tuh banyak. Ada yang dianya menentukan persamaan garis singgung, ada yang dianya menentukan kecepatan ya. Jadi ini aplikasi di fisika. Kalau biologi dapat fisika juga nggak? Selain kalkulus. Dapat. Oh, satu ya, fisika satu ya. Iya. Fisika umum 1 sama fisika umum Oh, 2. ada 2 ya. Oh, mantap. Oh iya. Udah Oh, 2 aja cukup. Oh, 2. 2 aja cukup. Yang fisika juga saya mantap tuh fisika. Fisika. Oke. Nah, kalkulus satu aja ya. Jangan deh, jangan yang kemarin saya ngambil yang 3 dulu. Jadi aneh nih ngambilnya 3 dulu. Oke, nah tadi teh sampai mana ya? Oh, saya teh mau jelasin tentang aplikasi. Ini bukan aplikasi yang bisa di-download di Android atau di aplikasi turun. Aplikasi turunan. Sebenarnya aplikasi turunan tuh banyak. Cuman saya mengerucut ke dua aplikasi yang dikhususkan di buku ya. Jadi aplikasi turunan tuh setahu saya banyak, tapi kita cukupkan di yang pertama adalah menentukan persamaan garis singgung. Jadi gini nih, sebelum ke persamaan garis singgung, masih ingat persamaan garis nggak? Masih ingat lah ya. Persamaan garis rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? Persamaan garis. Y Lurus min Y. Y1. Ya, min Y1. Gradien kali X min X1. X1 gitu ya. Oke, sip. Setuju ya, ingat ya. Masa-masa indah di SMP-nya. Dari SMP kan belajar itu ya, persamaan garis. Nah, cuman ini aplikasi turunannya nih. Jadi ceritanya saya punya curve. Punya curve-nya kayak bebas lah. Pokoknya saya punya kurva. Gitu ya. Ini katakanlah saya punya Y sama dengan Fx. Jadi peduli amat fungsinya ya. Peduli amat gambarnya, yang penting fungsinya. Nah, jadi yang namanya setiap kurva itu kayak hidup ya. Pasti kalau hidup itu pasti ada sedikit-sedikit tuh menyinggung gitu perasaan orang. Entah di sini, entah di situ. Pokoknya gitulah. Ada yang tersinggung karena uang, karena utang piutang, karena ada yang menyinggung kucing juga ada. Kayak siapa tuh? Kayak Panji Pragiwaksono. Menyinggung kucing, netizennya marah. Nah, jadi menyinggung. Nah, ini perihal menyinggung itu ternyata ini sangat penting. Nah, yang biru ini tuh disebutnya adalah persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung itu banyak ya. Bisa di situ, bisa tadi saya gambarin di sini, bisa miringnya gini, bisa gini, bisa macam-macam lah pokoknya. Gitu. Nah, cuman saya terucutkan di warna biru ini. Jadi persamaan garis singgung di suatu titik. Oke. Nah, titiknya apa ini? Ini disebutnya, saya sebut namanya titik singgung. Jadi ini titik bukan sembarang titik, garis bukan sembarang garis. Nah, ini disebutnya titik singgung. Nah, titik singgung itu nama juga titik, berarti dia punya koordinat. Saya punya namanya XS, YS ya.
ya, xs, ys. Maksudnya koordinatnya x singgung, y singgung. Oke ya, jadi kurang lebih begitu. Nah, terus saya punya juga ini namanya disebut persamaan garis singgung. Kalau ini disebutnya apa? Ini disebutnya adalah persamaan garis, namanya garis singgung. Nah, yang namanya persamaan garis singgung, kan rumusnya tadi udah disebut. Apa rumusnya? Y dikurang Y1. Nah, kebetulan titiknya yang dilalui adalah apa? Namanya titik singgung. Jadi tinggal ganti doang. Y1-nya diganti jadi YS. Gitulah kurang lebih. Kalau pakai bahasa saya, sama dengan gradien dikali X dikurangi X singgung. Bisa difahami? Jadi si XS sama YS-nya itu harus tahu. Kalau nggak tahu gimana? Ya minimal salah satu tahu gitu. Kan nggak mungkin ada soal. Oke, jawabannya apa? Ya apa gitu ya. Salah satu minimal tahu lah ya gitu ya. Jadi kalau A plus B ya sama dengan 3 ya. Jadi berapa ya? Apa yang berapa? Kan nggak jelas gitu ya. Apa yang berapa? Ya maksudnya kalau B-nya 1, A-nya berapa? Nah minimal ada satu data yang diketahui. Sama ini juga. Nah ini juga minimal ada satu buah data yang diketahui. Apa data yang harus diketahui? Nah, data yang harus diketahuinya adalah ini. Jadi, kayak orange nih. Jadi kalau titik singgungnya ini tahu, maka teman-teman tinggal masukin ke sini. Bisa nggak diketahui secara lengkap, hanya diketahui salah satu aja. Teman-teman bisa masukin ke fungsi yang ini. Jadi yang namanya YS itu pasti pasangannya adalah XS. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Data pertama itu bisa dapatnya dari sini. Nah sekarang kalau pengen tahu persamaan garis singgungnya harus tahu apa aja? XS sama YS. Ceritanya XS sama YS udah tahu dapatnya dari sini. Misal kan XS-nya tahu. Kalau XS tahu bisa tahu YS. Atau YS-nya tahu bisa tahu. Ya pokoknya XS YS-nya tahu. Udah terselesaikan. Yang belum tahu lagi di rumus ini apa? Ini kan. Nah si M ini merupakan turunan pertama fungsinya. Jadi M itu adalah ini adalah persamaan yang kedua. Kalau ini kan persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Jadi M itu adalah turunan fungsinya pada saat X1. Kalau ini mah kan turunan bukan turunan ya. Fungsinya dimasukin XS. Kalau ini mah turunin masukin XS. Nah, ini disebutnya adalah gradien. Nah, ini disebutnya persamaan garis singgung. Udah beres. Jadi persamaan garis singgungnya apa? Ya udah ini. Jadi persamaan garis singgungnya jadi tahu deh, lengkap karena semuanya udah diketahui. Nah, yang berikutnya ada yang namanya persamaan garis normal. Apa itu persamaan garis normal? Jadi persamaan garis normal itu adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Jadi ini sebutnya garis normal tuh. Tegak lurus. Ya, jadi ini tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus dia sifatnya kayak persamaan garis yang tegak lurus. Enaknya pasti warna apa ya? Misal biru ya atau hijau ini. Nah, ini namanya disebut persamaan garis normal. Yang hijau ini. Kalau yang biru persamaan garis singgung, kalau yang ini disebutnya persamaan garis normal. Persamaan garis normal. Kan ada ya kalau nggak salah yang nanya siapa yang ada nggak di sini? Kalau nggak salah ada yang nanya persamaan garis normal sama persamaan garis singgung. Jadi kalau persamaan garis normal gimana? Ya persamaan garis normal itu sama rumusnya. Ya apa rumusnya? Y dikurang YS karena dia melalui YS kan? Sama dengan X dikurangi XS M. Nah cuman ini tuh saya sebut namanya MN. Kalau ini saya sebutnya apa ya tadi tuh ya? Namanya MS gitu ya. Maksudnya apa? Gradien singgung. Jadi ini saya tulis salah ya. Namanya MS. Jadi si MS ini F aksen X. Nah kalau ini namanya MN. MN itu gradien garis normal. Tapi titiknya mah tetap titik singgung ya. Cuman gradiennya aja. Nah
Jadi gradiennya ini itu harus yang apa? Yang tegak lurus. Jadi ini rumusnya ini. Sama. Cuman kan yang beda itu yang belum diketahui adalah MN-nya. Si MN-nya ini. Nah, si MN ini adalah harus tegak lurus dengan MS. Artinya apa? Si MN ini sama dengan minus 1 per MS gitu. Kalau tegak lurus itu syaratnya ini kan. Kalau di persamaan garis. Jadi kalau bahasa singkatnya dibalik kali min gitu. Jadi contohnya kalau saya punya MN-nya sama dengan 2/3 MN MS-nya. Kalau saya punya MS-nya 2/3. Kalau MN-nya berapa? Bahasa singkatnya dibalik kali min. Nah, dibalik tuh ditukar ya. 2/3 jadi 3/2. Ini mah contoh ya. Kalau MS-nya adalah 4 jadinya apa? 4 itu kan 4/1. Berarti MN-nya berapa? Min 1/4 kali min. Min 1/4. Kalau saya punya MN-nya sama dengan minus 7/5 jadinya berapa dong? M-nya 5/7. MN-nya 5/7. 5/7 kali min. Positif ya, positif positif. Bisa ya? Nah, si MN-nya itu dapatnya dari situ. Tegak lurus dengan MS. Jadi nyari MS dulu. Kebayang nggak? Nah, sekarang kita aplikasikan di soal ya. Kalau ada yang mau nanya dulu boleh. Oke, nah misal ada soal ini aja kayak di soal di buku deh. Biar kalau gambarinnya enak. Nah, ada soal di buku. Nah, jadi katanya diketahui fungsi X pangkat 3. Fungsi X pangkat 3 kayak gimana? Kayak gitulah ya. Sebenarnya pernah nggak? Saya di bab ketiga kalau nggak salah ya. Yang nggak ada suaranya itu. Saya lupa nggak ini suaranya. Jadi apa namanya? Ada namanya grafik aljabar ya. Jadi grafik aljabar, ada grafik polinom. Nah, si polinom itu kurang lebih gambar grafiknya kalau X pangkat 3 itu kayak gini. Dia gambarnya kayak gini. Gitu. Ke atas dianya monoton naik ke atas. Nah, tapi kita lupain dulu gambarnya, nanti gambarnya tinggal dilihat aja, nanti ada di buku. Nah, kita coba selesaiin dulu poin A sama poin B. Persamaan garis singgung di perpotongan grafik fungsi dengan garis X sama dengan 1 adalah berapa ya. Jadi berarti di sini itu kan harus mencari titik potong. Jadi X sama dengan 1 ini merupakan disebutnya XS kan, tadi saya bilang kan. Jadi yang poin A itu kan persamaan garis singgung. Saya coba tulisin namanya persamaan garis singgung ya, PGS ya. Rumusnya apa coba rumusnya? Ingat nggak tadi? Y dikurang YS, kalau saya tulis dulu rumusnya sama dengan M dikali X dikurang XS kan gitu ya. Rumusnya kan gini. Nah, nanti dulu XS-nya tahu nggak? Ya, XS-nya dikasih tahu nih. Sama dengan 1 kata soal. Jadi X singgungnya sama dengan 1. Kenapa? Karena persamaan dari garis singgung di perpotongan dengan garis X sama dengan 1. Jadi XS-nya itu 1. Cuman problemnya ketika XS-nya sama dengan 1 tidak disertai dengan YS dan M. Berarti gimana caranya biar tahu YS? Tadi fungsinya tuh. Persamaan yang pertama yang ini, persamaan kedua yang ini. Sebenarnya syukur-syukur kalau di soal dikasih tahu di soal. Cuman di sini itu kan tidak dikasih tahu. Berarti kalau pengen tahu YS sama dengan apa? F XS ya. Atau dimasukin F1. Kemana? Ke fungsi ini. Ini nggak ada fx-nya. Ya ini misalin aja asumsi bahwa Y itu sama dengan sebuah fungsi namanya adalah apa? Ya namanya fx ya. Kan nggak ada namanya nih. Ya asumsi aja misal kalau nggak ada fx atau gx ya. Nah terus kalau saya masukin jadinya berapa? 1/3. Jadinya berapa? 1. Oh kesimpulannya YS-nya berapa? YS-nya sama dengan 1. Nah kan XS-nya tahu, YS-nya tahu. Yang belum tahu apa?
M-nya berapa? M-nya itu adalah tadi apa? Turunan pertama ya. Jadi kalau turunan pertama pada saat XS ya, alias turunan pertama pada saat 1. Nah, cuman ini kan harus diturunin dulu ya. Jadi kalau saya turunin jadinya apa? Jadi jangan dimasukin langsung, tapi diturunin dulu. Jadi 3x pangkat 2 pakai sifat yang tadi. Kalau x pangkat 3 turunannya apa? 3x pangkat 2. Nah, dimasukin x-nya sama dengan 1. Nah, penulisannya gini ya. Sebenarnya kecil aja di bawah sih. Gini. Nah, cuman saya agak-agak nulisnya agak gede-gede ya. Nah, maka nanti jadinya adalah apa nih? 3 dikali 1 pangkat 2. Jadi saya dapetin berapa? 3. Nah, ini tuh namanya adalah M-nya 3. XS-nya tahu, YS-nya tahu, M-nya tahu. Udah trio kuek-kuek ini udah tahu. Maka persamaan garis singgungnya tinggal dimasukin. Y dikurang YS-nya 1 sama dengan M. M-nya berapa tuh? Jadi disebutnya MS namanya ya. M singgung. MS-nya berapa MS-nya? 3 ya. MS-nya 3 dikali X dikurang XS-nya 1 ya. Bisa ya? MS-nya 3. Nah, maka nanti jadinya apa nih? Y dikurang 1 sama dengan apa? 3X dikurang 3. Dapat leh. Y-nya sama dengan 3X. Pindah ke kanan jadinya negatif 2. 1 kurang 3 kan negatif. Nah, ini disebutnya adalah persamaan garis singgung. Begitu. Coba sama nggak? Oh, kalau di buku dia pakainya apa namanya? Boleh sih pakai gini juga. Kalau di buku dia pakainya dimisalin si garisnya itu adalah MX ditambah B. Kalau di buku, jadi nggak digedein dulu, terus dimasukin. Boleh, sama aja. Kalau saya pakainya gini, tapi terserah sih, tapi jadi beda sama di buku. Mau dijelasin yang di buku boleh, nanti saya coba jelasin. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau saya pakainya ini karena biar ingat juga sih zaman-zaman SMP kan pakainya rumus persamaan garis ini ya tinggal masukin. Nah, sekarang ditanya adalah persamaan garis normal di titik singgung tersebut. Jadi sama persamaan garis normal itu. Yang B. Cuman bedanya apa? Gradien. Jadi M normal itu sama dengan apa? Jadi poin yang B ya. Poin yang B. Persamaan garis normal di XS-nya 1. Tadi itu udah tahu kan? YS-nya sama dengan 1. Yang belum tahu kan rumusnya apa rumusnya? Rumusnya sama ya. Y dikurang Y sama dengan MN dikali X kurang XS. Nah, ini rumusnya mah gini. Makanya jadikan patokannya 1 aja. Misal rumusnya ini udah inget ini. Ya. Rumusnya ini. XS-nya tahu, YS-nya tahu, MN-nya belum tahu. Gimana cara nyari MN? Oke, kita cari tahu dulu MN-nya. Gimana cara nyari MN? MN ini tegak lurus dengan siapa? MS ya. Maka MS-nya katanya berapa? Sehingga MN itu sama dengan, kan MS-nya sama dengan berapa tadi? 3 ya. MS-nya 3. Nah, berarti MN-nya berapa? Tadi kita udah latihan tuh. Caranya gimana? Dibalik kali min. Ya, jadi MN-nya sama dengan 1/3. Diapain ini? Dibalik kali min. Mantranya ini. Udah deh, udah tahu ininya, tinggal dimasukin ke sini. Jadinya Y dikurang 1 sama dengan min 1/3 dikali X kurang 1. Rapi-rapihin kali 3. 3Y min 3. Ini kalau dikaliin ke sana min X tambah 1. Nah, udah kayak gini mah udah ya bener sih, tinggal pindahin aja ke sini X ditambah 3Y. Pindah ke kiri ya. Kalau yang min 3 pindahnya ke kanan. Jadinya berapa? Plus 3 tambah 1 4. Udah deh dapet. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya ini dulu sebentar.
Oke, ada pertanyaan nggak? Cuman kalau di buku agak sedikit beda ya. Maksudnya agak sedikit beda itu caranya. Tapi ya sebenarnya prinsipnya sama. Kalau di buku gini deh. Kalau di buku dia kayak gini. Nah, jadi karena ini nyari gradien dulu. Jadi dari sini nyari gradien sebenarnya sama nih. Jadi XS-nya sama dengan 1, turunin, masukin dapat 3 tuh gradiennya. Cuma ya aksen ini gradien, dia nggak jelasin gradien ya. Ya pantesan naon itu ya. Ini naon gitu ya 3. Oh what? Kenapa taruh di sini? Itu maksudnya gradien teman-teman. Jadi kalau pakai urutan saya tadi ini maksudnya gradien dapatnya 3. Makanya tadi dirumusinnya saya pakai rumusnya gini ya. Pokoknya saya kasih bintang itu ini dikasih bintang sama ini. Ini bintang 2. Ini maksudnya menggabungkan bintang 1 sama bintang 2 ini. Nah, ini bintang 2 garis normal. Nah, ini cuman pelengkap-pelengkap. Mau pakai ini boleh, cuman nanti tiba-tiba ini apa gitu 3 tiba kenapa dimasukin ke sini? Itu namanya M. Jadi si soal ini tuh dia nggak pakai rumus ini. Dia pakainya pakai prinsip Y-nya sama dengan MX ditambah B gitu dia prinsipnya. Kalau M-nya tahu jadi Y-nya sama dengan 3X B. Terus masukin 1,1 dapat B-nya sama aja sih. Dia harus 1 sama dengan 3 kali 1 ditambah B-nya sama dengan minus, dapatlah induk. Jadi sama sih intinya. Cuman plot rumusnya yang dipakainya adalah ini. Kalau di buku ini mazhabnya mazhab Y sama dengan MX plus B gitu ya. Kalau ini mazhabnya mazhab inilah Mu'ami apalah. Nah ini jadinya gini. Begitu ya. Jadi persamaan garis normalnya juga sama lah kalau di buku. Kalau saya lihat, kalau di buku itu mau diklik. Ada apa ini? Yang akhir ini gak ke record tadi tentang kecepatan. Mudah-mudahan paham lah ya. Jadi kalau kecepatan tinggal intinya adalah kecepatannya turunan pertama dari. Jadi fungsinya langsung turunin langsung 2T nya VT. Jadi VT nya 2T itu jawaban yang D. Langsung aja turunin. Kalau A nya pada saat T nya 1 masukin aja V3. Kalau yang T nya bukan yang T nya. Oke paling gitu teman-teman. Saya kasih karena tadinya harus sampai jam berapa? Sampai jam 6. Jadi karena ada waktu lah lumayan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan saya kasih waktu untuk bertanya. Biasanya kan suka keburu-buru. Kebetulan lagi agak sedikit nyantai sih sore. Jadi silahkan kalau ada yang bertanya. Raise hand atau ada yang mau bertanya? Kalau di latihannya ada fungsi lon. Tentukan persamaan garis singgung. Ada kunci jawabannya sih. Persamaan garis singgung persamaan normal.
Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Contoh yang ini Mas, yang 517, halaman 517. Boleh, boleh. 51 halaman 7. 517. 5. Ya, 517. Nomor Contoh. berapa? Contoh 517. Halaman 5 halaman 515. 515. Halamannya aja soalnya contohnya agak sulit dicari. 515. 5. Ya, 515 nomor berapa? Yang A, yang B, yang C? Yang C, Mas. Yang C, oke. Nah, ini kan yang C. Nah, ini tuh ada 2 buah perkalian dan pembagian. Jadi untuk yang C nih ya, ini tuh kan bentuknya pembagian. Ini nggak bisa. Jadi awas teman-teman, bedain antara ini. Salah. Bedain antara ini dengan jadi kalau di trigonometri itu ini dibacanya ini tidak sama dengan 1/sin, teman-teman. Beda. Jadi kan harusnya kan tadi saya jelasin ya kalau pangkat -1 jadi 1/. Nah, ini tidak berlaku untuk bentuk trigonometri. Jadi sin sin pangkat -1x dibagi sin x. Pindahin ke atas jadi sin pangkat -2. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Jadi beda. Nah, jadi sin ini berlaku mungkin hanya trigono aja. Dia ya namanya sin inverse x ini tidak sama dengan 1/sin. Karena kalau saya punya 1/sin, nulisnya bukan sin inverse tapi namanya kosekan. Kosekan x atau CST dia nulisnya. Itu namanya 1/sin. Ya, jadi ketika ada bentuk yang kayak yang C kayak gini, gimana caranya? Wah, ini harus masing-masing. Ini ada di atas ada U. Di bawah ada apa nih? P. Jadi di atas ada U, di bawah ada P. Terus ini juga nanti jadinya U, tapi jangan U lah, misal A ya. Ini apa nih? Ini B. Gitu. Jadi kalau saya pengen tahu F aksen X sama dengan apa? Karena ini bentuk pembagian, jadi cara nuruninnya adalah U aksen V dikurangi UV aksen, kan gitu ya. Bentuk pembagian kan gini. Nah, ini nggak bisa rumus cepat karena tadi bentuk rumus cepat itu hanya berlaku untuk kondisi yang tadi saya tulis. Nah, ini dibagi V kuadrat ditambah. Nah, yang ini bentuknya penjumlahan. Kalau penjumlahan rumusnya apa? A aksen B ditambah AB aksen. Kan cuma ganti UV doang ya. U aksen V tambah UV aksen. Kalau AB berarti apa? A aksen B tambah. Ya udah tinggal masukin. Nah, sekarang saya tanya atau saya tulis dulu di sini nih. U-nya kan sama dengan apa? Sin inverse X ya. Kalau V-nya sama dengan apa? V-nya sin X. Nah, sekarang saya tanya, kalau U aksen itu turunannya apa? U aksen. Nah, balik lagi ke tabel yang tadi. Ke tabel yang ada turunan apa namanya dasar. Jadi kalau sin inverse itu turunannya apa? Sin inverse itu untuk X-nya di antara -1 dan 1 turunannya 1 per akar. Ya, jadi di tabel 1 per akar 1 min X. Kalau sin X turunannya apa? Turunannya cos X. Kalau A sama dengan apa? Sama dengan X. Jadi kalau diturunin A aksennya apa? 1. Betul? Karena pangkat 1. Kalau B-nya sama dengan apa? Cos hiperbolik X. Cos. Jadi H itu maksudnya hiperbolik ya. Nah, kalau saya tanya B aksennya berapa nih? Cos hiperbolik itu turunannya adalah sin hiperbolik ya. Jadi turunannya B aksennya sama dengan sin hiperbolik positif ya. Sin Hx. Udah tinggal masukin aja ke sini. Jadi jadinya adalah apa nih? U aksen. U aksennya apa?
U aksen 1 per akar 1 min X kuadrat dikali V. V-nya apa? Dikali sin. Dikurangi U. U-nya apa? Sin inverse. Jadi ini sin inverse tetap sin inverse ya. Dikali V aksen. V aksennya apa? Dikali cos X. Ya, ini agak. Nah, jadi ini apa? Gini ya, dibagi apa? V kuadrat. Belum beres tadi V-nya apa? Sin kuadrat X ditambah A aksen B. A aksennya berapa? 1 dikali B. B-nya adalah cos hiperbolik X ditambah A B aksen. A-nya X, B aksennya sin hiperbolik X. Udah deh, selesai. Mantap ini. Begitulah. Ya paling kalau mau dirapih-rapihin jadi apa ya? Lihat aja di jawabannya. Dia maunya dalam kita bisa lihat sebenarnya kayak gini udah beres. Oh iya, udah memang jawabannya dalam bentuk gitu dia. Kalau di pembahasannya lah ya. Kan begini ya. Kalau udah kayak gini mah ya. Nah, jadi dia mintanya dalam bentuk ini. Nah, gitu deh. Udah gitu. Jadi sin dibagi ini jadinya gini. Sin dikali seper jadinya gini kan. Nah, sin inverse-nya sin inverse, cos X ya cos X, per sin kuadrat per sin kuadrat. 1 kali cos ya cos H. X dikali sin H ya X sin H. Udah beres. Jadi ya udah seribet ini nulis. Bisa. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Mau yang halaman berapa? Yang halaman aja dulu, halaman berapa terus berapa? Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyain sebelum saya akhiri. Jadi ini tentang turunan. Selanjutnya tentang apa ya? Modul 6 tadi itu modul 5 ya? Kalau modul Modul 6 dan 2. Berapa? Modul 6 tentang apa? Turunan 2. Oh, turunan 2. Oh, ada lagi ya turunannya. Oh, ada turunan Iya, ada komposisi. Oh, turunan rantai. Oh, tadinya saya mau jelasin turunan rantai sih. Oh ya, nanti ada turunan rantai, aturan rantai. Oke, sip. Jadi basicnya turunan yang di depan itu. Oke. Nanti turunan yang kedua ya. Oke, sip. Terus ada turunan implisit ya. Turunan tingkat tinggi. Wah, apa nih? Oh, turunan kedua dan ketiga dan seterusnya. Turunan kedua, turunan ketiga. Salah satu aplikasinya adalah percepatan. Terus Jared Taylor dan McLaurin. Sepertinya agak lumayan ya yang pekan depan. Jared McLaurin. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya akhiri? Oh iya. Wah, ini yang hujan daerah mana ya? Hujan. Jabodetabek hujan. Oh, hujan di sana. Iya. Kalau Bandung, Deras Mas. Oh, kalau Bandung kayaknya beberapa hari lalu sempat kenceng sih. Kayaknya kemarin ya, kemarin atau kemarin lu? Iya nih, lagi musimnya hujan Iya, terus. Iya. Oke, cukup. Cukup Mas. Oke, cukup. Kalau ada yang ditanyain bisa di
grup aja ya. Jadi nanti atau private message ke saya juga. Beberapa juga ada yang nanya sih. Jadi saya akan jawab kalau biasanya Sabtu Minggu biasanya suka agak cepet. Kalau weekday kayaknya mungkin malam. Saya biasanya kalau jawab biasanya kalau malam kayaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Biasanya malah malam. Jadi kadang maaf malam-malam enggak, justru saya malah malam yang bisa jawabnya. Tapi kadang-kadang juga nggak selalu malam sih. Kalau terlalu larut kayaknya saya juga. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan, kita akan bahas turunan yang kedua. Jadi hari ini kita cukup itu yang pertama. Mohon maaf nih kalau dari saya banyak yang kurang karena saya juga masih belajar. Cuman memang ya masih ingat-ingat lah lumayan di yang aja di nempel-nempel di. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.